Om Swastiastu. Shalom. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Marika Ulua, kelas 12 MIPA 5, nomor absen 2. Di sini saya mau membuat tugas PPKN tentang radikalisme dan terorisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan kekerasan seperti yang terjadi di tanah Papua. Di sini saya akan mulai tentang radikalisme. Apa itu radikalisme dan contohnya? Radikalisme paham dalam radikalisme yang berpengaruh terhadap perkembangan atau dalam politik negara maupun wilayah. Contohnya bisa dilihat dari wilayah Papua saat ini, seperti perlawanan politik yang diangkat dari berbagai elemen seperti mahasiswa yang menjadi salah satu perlawanan politik yang biasanya perlawanan melalui demo, kritik terhadap pemerintah dan sebagainya. Ada banyak elemen juga yang berbicara tentang politik di tanah Papua. Sekarang kita akan lanjut tentang apa itu terorisme. Menurut saya pribadi, terorisme tidak ada di tanah Papua karena ada beberapa kelompok yang disebut terorisme adalah kelompok yang mau merebut martabat wilayahnya dan merebut hak wilayahnya. Tapi di sini kita akan kembali tentang terorisme menurut undang-undang. Terorisme menurut undang-undang adalah yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau yang menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau yang lain-lain. Penyebab terorisme. Penyebab pertama terorisme adalah karena seorang tersentuh. Penyebab terorisme lainnya yaitu adanya ideologi yang tereliminasi dan mengakar masalah. Misalnya mereka memperbolehkan untuk membunuh, melakukan kekerasan, maka adanya ideologi seperti itu. Mereka tidak ragu lagi untuk meneror. Tapi sebelumnya, radikalisme dan terorisme sangat bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Karena bertentangan dengan sifat ketuhanan yang tidak boleh memaksa kehendak dan menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Sebelumnya lagi, kita akan kembali ke radikalisme menurut agama. Dalam bahasa yang lebih lugas, radikalisme adalah bentuk memperhatikan ajaran agama yang tidak semestinya atau memperhatikan agama dengan mengambil positif atau pinggir. Biasanya adalah sisi yang memberatkan dan memberlebihan, sehingga akan menimbulkan sikap keras dan kaku. Tapi sebelumnya, apa itu tujuan radikalisme? Saya akan kasih tahu di sini. Tujuan radikalisme adalah mengadakan perubahan sampai ke akarnya, dan untuk merealisasikan usaha ini, mereka selalu menggunakan metode kekerasan serta menentang struktur masyarakat yang ada. Tapi sebelumnya, kita akan kembali lagi tentang bahaya radikalisme. Bahaya radikalisme membuat stabil dan kedamaian suatu negara terancam. Ajuan Komisaris Polisi itu juga mengatakan terkait beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya radikalisme seperti fanatisme yang berlebihan, ideologi, ekonomi, politik, budaya, dan juga kesenjangan sosial. Menurut dosen pasca sarjana ini, radikalisme akan tumbuh subur di suatu negara karena 3 faktor pendukung, yaitu kekuatan jaringan antara dalam negeri dan luar negeri, budaya permisif dan sebuah masyarakat, serta lemahan yang penegahan hukum oleh pemerintah terhadap kelompok yang dikategorikan. Itu saja dari saya. Apabila ada salah kata atau tanggapan yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Saya sebesar-besarnya